Halo, ketemu lagi bersama saya Coach Rina Wulandari dalam persiapan Psikotes Unhan RI 2025 bagian 1. Oke, soal pertama di sini kita punya soal figural. Pertama kali yang perlu saya sampaikan di sini untuk teman-teman semuanya bahwa ketika teman-teman nanti punya soal figural dan dituntut untuk mengerjakan kurang dari 1 menit, maka yang pertama Anda lakukan adalah fokus pada objek kecil, ya, objek terkecilnya dulu. Oke, perhatikan perubahannya, baik itu dalam bentuk jumlahnya, rotasinya, atau inversi warnanya. Sekarang kita lihat di sini soal yang pertama, figural berupa analogi, karena ada tanda sama dengan di sini. Artinya kita harus membuat hubungan kiri itu sama dengan hubungan di sebelah kanan. Pertama, kita fokus pada objek terkecil, yaitu tanda panah berisi yang berada di dalam segi 4 ini. Dia dicerminkan, jadi pada gambar kedua di sini dia akan dicerminkan oleh diagonal ini, jadi mendapatkan bidang atau bangun tanda panah yang ada di pencerminannya. Berarti kalau kita lihat pada hubungan sebelah kanan, karena ini ada panah yang menghadap ke atas, berarti dia akan dicerminkan juga secara diagonal mendapatkan tanda panah yang akan menghadap ke dia dengan inversi warna. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, maka jawaban yang pasti salah adalah yang B, kemudian yang D, dan yang E. Tersisalah yang A dengan yang C. Sekarang kita melihat fokus pada objek terkecil lain, yaitu ada pada ujungnya di sini. Nah, di sini terdapat sebuah segitiga berwarna hitam yang kemudian dia akan bergeser ke bawah. Yang artinya di sini untuk segitiga yang bentuknya seperti ini, ya, dia akan dilakukan rotasi searah jarum jam. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, dia akan dilakukan rotasi searah jarum jam. Oke, sehingga posisinya berada di pojok kanan. Berarti kalau kita rotasi untuk objek yang kecil di sini, ya, kita rotasi untuk objek yang sebelah kanan kecil di sini searah jarum jam, berarti gambarnya nanti akan ada di sini dan dia bentuknya seperti ini karena diputar searah jarum jam. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa jawaban dari soal yang pertama adalah yang A. Seperti itu, teman-teman. Begini. Oke. Next, kita lanjut pada soal figural yang kedua. Kembali lagi saya sampaikan, fokuslah pada objek terkecilnya dan kemudian perhatikan untuk perubahannya, baik untuk warnanya, kemudian untuk jumlahnya, dan seterusnya. Sekarang kita melihat fokus pada bangun terkecil yang ada pada gambar sebelah kiri ya. Ini seperti soal pertama tadi, jadi ini berupa analogi karena ada tanda sama dengan di sini. Berarti kita fokus pada objek terkecilnya yaitu lingkaran. 1, 2, 3. Jadi lingkarannya ada 3 di sini. Kemudian untuk yang berada di sebelahnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ternyata pada lingkaran di sini terjadi penambahan, ya, dia di situ terjadi penambahan sesuai dengan sisi bangun datar. Jadi kalau kita lihat di sini sisinya 3, dia juga jadi 3, dan di sini karena sisinya 4, dia juga jadi 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau misalkan, dan di sini terjadi penambahan sisi ya, jadi yang awalnya dari segi 3 menjadi segi 4. Berarti kalau yang awalnya di sini segi 5, berarti dia akan jadi segi 6. Dan ternyata semua gambar dari A sampai E di sini juga merupakan segi 6. Berarti jumlah titiknya juga sama-sama 6. Baru kemudian yang perlu kita pahami adalah pada lingkaran yang di sini ini, selain dia penambahan sesuai dengan sisi bangun datar, dia juga terjadi inversi warna atau perubahan warna, sayang. Dari warna hitam ke warna putih. Berarti di sini ini kita juga punya dari warna hitam ke warna putih. Jadi yang A pasti salah, yang B pasti salah. Oke? Jadi ya kemungkinannya ada C, D, dan E.
Baru kemudian kita lihat pada objek segitiga ya, objek di dalamnya di sini. Ini warnanya putih berubah menjadi abu. Berarti di sini yang awalnya putih nanti di sini juga berubah menjadi abu. Ya, berarti yang D salah, yang E salah. Sehingga kita punya yang C. Seperti itu. Semudah itu. Next, untuk soal yang ketiga figural. Kita bisa melihat di sini bahwa soalnya adalah di bawah ini gambar pertama dan kedua memiliki hubungan yang sama dengan gambar ketiga dan keempat. Manakah gambar keempat yang sesuai? Berarti kita diminta untuk mencari gambar yang sesuai dari objek yang ada di sini ya. Jadi kita akan mencari objek yang menempati lingkaran, menempati tanda tanya yang sudah coach kasih lingkaran di sini. Yang awalnya kita perhatikan pada objek terkecilnya yaitu pada lingkaran. Jadi dia di sini awalnya di atas, berubah jadi di bawah. Ya, berarti dia di situ terjadi perubahan posisi ya, perubahan posisi. Berarti di sini untuk gambar selanjutnya yang bentuknya segitiga di atas berarti dia berubah jadi di bawah. Ya, dan dia di sini bisa kita lihat bahwa objeknya tetap lingkaran. Berarti segitiga tetap segitiga. Jadi jawabannya adalah yang E. Semudah itu. Soal yang keempat. Di sini teman-teman diminta untuk menentukan gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar pada analogi yang ada di sini. Nah, kita bisa melihat ya teman-teman untuk soal yang keempat ini kita pisah menjadi dua, ini badannya, ini kepalanya ya. Jadi kalau kita punya kayak gini kita harus pisahkan, yang satunya kita maknai sebagai sebuah ekor atau badan, kemudian yang ada ujungnya di sini kita samakan persepsi sebagai kepala ya. Kemudian dia akan berubah ya, dia akan berubah menjadi yang awalnya garisnya di sini ya, garis ekornya atau badannya dia di situ ya, ekornya dia di situ yang awalnya garis berubah menjadi noktah atau titik-titik ya, noktah hitam. Oke. Kemudian untuk jumlah dari noktahnya ya, jumlahnya itu mengikuti sisi dari bangun datarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih kita lihat noktahnya di sini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Berarti untuk gambar kedua kita melihat di sini ini bagian ekornya ya, ekornya di sini, ekornya di sini dia akan berubah menjadi noktah. Dan dia di sini sama sekali tidak terjadi perubahan arah ya. Kalau kita lihat dari gambar yang pertama di sini, ini ekornya tidak terjadi perubahan arah. Berarti yang A ini pasti salah. Oke, jadi kita punya di sini ekornya tidak berubah arah dan dia berubah menjadi titik-titik atau noktah-noktah. Di mana jumlah noktahnya sesuai dengan sisi bangun datarnya. Ini sisinya ada 1, 2, 3, 4. Jadi di situ maka noktahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Gimpil. Next question, soal yang kelima. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi gambar yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong di sini. Jadi di sini kotak yang kosong coach kasih warna coach kasih tanda tanya ya. Jadi coach bantu kasih tanda tanya di situ. Oke, di sini coach kasih tanda tanya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di sini bahwa untuk analogi yang sebelah kiri ini kita melihat bahwa lingkaran yang ada di tengah itu berubah menjadi 2, say. 1, 2. Tapi terjadi inversi warna. Yang awalnya putih dia jadi hitam. Ya, dia awalnya putih, dia jadi hitam nih, hitam. Berarti di sini yang tengah-tengah ini yang awalnya putih dia jadi hitam 2. Ya, putih jadi hitam 2. Berarti dia di sini nih 1, 2. Berarti jawabannya adalah yang A. Mudah banget.
Saya yakin teman-teman kalau ngerjain soal kayak gini, asal sudah tahu triknya, nggak nyampe 1 menit say. Oke, next. Sekarang kita melihat di sini bahwa temukan satu gambar yang berbeda. Ingat, perhatikan dari unsur yang paling kecil ya. Jadi kita melihat unsur paling kecil di sini lingkaran. Lingkaran di sini ya, lingkaran yang ada di sini nih kita lihat nih. 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat posisinya semuanya ada di badannya segitiga ya. Dia di situ ya, ada di badannya. Ini badannya segitiga nih. Nah, ini juga badannya. Ini juga badannya. Oke, ini juga badannya, ini juga badannya. Oh, berarti kita nggak bisa melihat dari gambar itu. Sekarang kita melihat objek terkecil yang kedua, yaitu segitiga. Oke, segitiga ini. Kita fokus pada yang saya lingkari, segitiga yang saya lingkari di sini. Oke. Segitiga terhadap persegi panjang yang warna hitam. Untuk gambar yang A, ini badan dari segitiga itu nempel pada dinding yang warna hitam ya, atau garis berisi yang warna hitam di sini. Ini juga yang B juga seperti itu, yang C juga seperti itu, tapi yang D tidak ya. Yang E juga badannya segitiga nempel. Tapi kalau yang D di sini yang nempel adalah ujung dari segitiga. Jadi kalau ditanya gambar yang beda, jawabannya yang dadu. Seperti itu. Next, untuk soal yang ketujuh, teman-teman. Carilah gambar yang berbeda. Kalau kita punya kayak gini, ya unsurnya kecil-kecil kayak gini, apa sih yang dicurigai? Nah, pertama itu jumlahnya. Oke, jumlahnya. Baru kemudian kalau dia ada garis kayak gini, Nak. Dari garis yang berpasangan seperti ini ya, yang memasangkan dua objek kayak gini, coba dilihat pasangannya. Kita lihat di sini pasangan dari gambar yang A, hitam itu selalu berpasangan dengan putih. Nah, ya kan? Nah, yang B juga demikian. Nih berpasangan dengan putih. Tuh. Oke. Nah, selalu berpasangan. Hitam pasangannya sama putih. Jadi dia nggak bisa sejenis gitu. Kalau yang C juga sama. Tuh. Nah, kita nampak kan? Jelas di sini ya yang coach kasih warna merah ya. Tuh. Semua yang hitam berpasangan dengan putih, semua yang putih berpasangan dengan hitam. Yang D juga begitu. Nah, tuh, berpasangan dia. Seterusnya ya. Sekarang kita lihat yang E. Di sini ada yang hitam berpasangan dengan yang hitam. Berarti jelas jawabannya di sini adalah yang E. Seperti itu. Semudah itu. Soal nomor 8 yang akan kita bahas. Ini katanya ya say, ini soalnya sulit untuk nomor 8. Tentukanlah satu gambar yang memiliki perbedaan tertentu dengan keempat gambar lainnya. Kalau kita lihat ya teman-teman, apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat unsur terkecilnya? Dari gambar ini unsur terkecilnya adalah garis ya, garis yang ada di dalamnya di sini. Biasanya kalau untuk soal yang seperti ini, triknya adalah menghitung jumlah garisnya. Mana jumlah garis yang berbeda? Nah, di situ berarti dialah yang memiliki perbedaan atau merupakan jawabannya gitu ya. Jadi kita lihat jumlah dari sisi apa itu unsur terkecilnya ya. Kita lihat dari unsur terkecilnya. Di sini kita lihat sayangku, untuk unsur terkecilnya kita lihat jumlahnya dari pilihan yang A ya. Di sini untuk yang dia garisnya kan terdiri dari 2 kayak gini ya. Nah, dari yang seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya sayang ya. Oke, kita lihat dulu dari unsur yang garis yang menghadapnya ke kanan ya. Kita lihat dari gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. 13. Berarti di sini ada 13. 13 garis yang menghadap ke kanan. Yang B kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 juga.
Sekarang kita lihat yang C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 juga. Jadi di sini 13. Nah, yang D bagaimana yang D? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 juga. Yang E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti sudah kita ketemu nih tanpa menghitung yang menghadap ke sebelah kiri, kita tahu yang paling berbeda adalah yang E. Oke, jadi yang E di sini berarti merupakan jawabannya karena dia jumlahnya 12 sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan cara, Coach, saya jumlahkan semua garis terkecilnya boleh nggak? Boleh, boleh banget ya, boleh. Jadi kalau mau menjumlahkan semua unsur terkecilnya, kemudian dilihat juga mana nih unsur yang paling berbeda jumlahnya, boleh nggak? Boleh, ya, halal. Oke? Soal yang ke-9, tentukanlah satu gambar di bawah ini yang memiliki perbedaan tertentu, berbeda pola ya, berbeda pola dengan keempat gambar lainnya. Sudah nampak sekali dari pilihan yang A ya, dari pilihan yang A di sini kita lihat warna putih itu di belakang yang arsiran. Yang B juga yang warna putih di belakang arsiran. Yang C putih di belakang arsiran. Yang D ini putihnya di depan arsiran. Tapi kalau kita lihat yang E, ini putihnya juga di belakang arsiran. Jadi jelas sekali jawabannya adalah yang dadu. Soal nomor 10. Carilah gambar yang berbeda. Kita melihat teman-teman di sini untuk gambar yang berbeda pada figural soal nomor 10, kita lihat dari unsurnya dulu ya. Di sini terdiri dari unsur terkecilnya adalah lingkaran yang ada isinya garis dan juga lingkaran kosong. Kita lihat jumlahnya ya dari yang pilihan A. Lingkaran yang ada garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita lihat di sini lingkaran yang ada garisnya 5. Sedangkan lingkaran kosongnya 1, 2, 3, 4. 4. Yang B kita juga hitung. Lingkaran yang ada garisnya 1, 2, 3, 4. Lingkaran kosongnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang C, lingkaran berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lingkaran kosongnya 1, 2, 3, 4. Yang D, lingkaran berisinya 1, 2, 3, 4, 5. Lingkaran kosongnya 1, 2, 3, 4. Yang E, lingkaran berisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lingkaran kosongnya 1, 2, 3. Yang bisa kita simpulkan di sini adalah kalau kita melihat semua lingkaran yang berisi garis di sini lebih banyak dari lingkaran kosongnya. Ya, ini 5, ini 4, ini 6, ini 4, ini 5, ini 4, ini 7, ini 3. Tapi untuk yang B dia lebih sedikit. Berarti jawabannya adalah yang BB. Seperti itu. Soal nomor 11 figural. Kita diminta untuk menentukan apa isi tanda tanya yang ada di sebelah kanan ini. Jadi kita lihat di sini teman-teman. Untuk gambar pertama, ya, untuk segitiga yang atas ini menghadap ke atas, ini ke bawah, ini ke atas. Oh, berarti polanya atas, atas berarti ini nanti ke bawah. Jadi di sini harus ke bawah. Nih ke bawah benar, ke bawah benar. Ini ke atas, ya. Berarti ini salah. Ini ke atas, berarti ini salah. Ini ke bawah benar.
Kita lihat yang bagian tengah, ya, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Oke, berarti semuanya ke bawah ya. Jadi di sini ini ke bawah, benar. Ini ke atas, salah. Nah, ini ke atas, salah. Oke, berarti kita dapat langsung jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Jadi kalau sudah ketemu perbedaannya teman-teman, nggak usah lagi dicari yang lain. Langsung berarti itu jawabannya gitu ya. Oke? Lanjut ke soal yang ke-12 figural. Di sini kita melihat bahwa terjadinya rotasi ya, perputaran dari gambar yang ada di sebelah kiri menuju ke kanan gitu ya. Jadi kita rotasi di sini untuk yang pertama, dia lingkarannya di sebelah sini nih ya, di sini nih. Dia dirotasi pindah ke atas ya. Jadi dia ini gambarnya ini sebenarnya dirotasi berlawanan arah jarum jam. Di atas, di bawah, di atas, berarti nanti di bawah nih. Ternyata semua posisinya di bawah ya. Semua posisinya di bawah dari A sampai E di bawah. Warnanya inversi. Hitam ya, di sini hitam. Oke, coach tulis, di sini putih, di sini hitam, di sini putih, berarti selanjutnya hitam. Jadi yang E ini pasti salah nih. Oke. Yang E ini pasti salah. Lalu kita melihat di sini untuk perputarannya ya, perputarannya. Perputarannya yang pertama itu kita melihat dia di sini nih. Oke. Perputaran benderanya ya yang warna putih ya, putih di sini awalnya. Ini kan patokan ya, gambar patokan. Putih di sini. Baru kemudian dia bekerja berlawanan arah jarum jam nih. Oke. Kemudian dia pindah ke sini, ya kan? Lalu dia pindah ke atas karena kan dia berlawanan arah jarum jam nih. Berarti selanjutnya nanti dia ke bagian sini, bagian sebelah sini ya. Berarti jawabannya yang C salah, yang D salah. Kemudian kita melihat bagian bawahnya ya. Kalau kita melihat bagian bawahnya ya, kita melihat pasangannya dari yang segitiga ini, kan ini bergeraknya ke sebelah sini ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi ini nanti hitam bergerak ke sini, ya kan? Jadi warna hitam, tidak terjadi inversi warna. Kemudian hitam di sini bergerak ke bawah sini, ya. Makanya di sini ada. Oke, tetap hitam, tidak terjadi inversi warna. Kemudian di sini dia ke sini, ya, dia ke kiri. Oke, tetap hitam, tidak terjadi inversi warna. Oke, berarti di sini jawaban yang tepat adalah yang PP, karena ini salah. Oke, seperti itu. Next, untuk soal yang ke-13 figural. Tentukanlah gambar selanjutnya dari seri gambar di bawah ini. Jadi, kembali lagi saya tekankan bahwa untuk mengerjakan soal figural, Exacta Course punya kuncinya, yaitu fokuslah pada unsur terkecil dari bangun itu. Kemudian kalau unsurnya seperti ini, curigai dulu dalam bentuk jumlahnya, ya. Bentuk jumlahnya dulu. Jangan dilihat dari rotasinya dulu, tapi lihat dari jumlahnya dulu. Kita lihat jumlah yang pertama, yang arsir hitam. 1, 2. Ini ada 2. 1, 2, 3. Di sini ada 3. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini ada 11. Oh, berarti kalau kita lihat ini kan kalau kita tulis dalam serial angka menjadi 2, 3, 5, 7, 11. Ini kan bilangan prima, say. Ya, bilangan prima. Jadi bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Makanya 9 nggak masuk di sini kalau ada yang tanya ya. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi 3. Sekarang kita cari angka prima setelah angka 11. Angka 13 dong. Kita cari ya, yang angka 13. Nah, selanjutnya di sini pasti ini adalah angka 13. Kita cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jawabannya yang A. Mudah banget. Soal ke-14. Kalau kita lihat karena di sini arahnya dari gambar ini semuanya sama ya, dalam pilihan ganda ini arahnya sama, berarti kita langsung lihat dari warna unsur-unsurnya saja. Ya, kita lihat dari warna unsur-unsurnya. Di sini ada 1, ini ada 2,
Di sini ada 3, berarti yang selanjutnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jawabannya yang A. Karena yang lain tidak ada yang 4. Gampang. Soal ke-15. Di sini bisa kita lihat teman-teman ini terjadi pergeseran ya. Jadi dia itu perubahan tempat ya, perubahan posisi dari pola yang ada di gambar yang ada di layar teman-teman ya. Ini pola 1, pola 2, pola 3, pola 4 ya. Jadi kita lihat di sini segitiga yang awalnya di bagian kecil dia bergerak ke bagian kedua ya. Jadi ini saya tulis ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3, ini bagian 4. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dari yang awalnya dia di situ segitiga di bagian 1, dia naik ke bagian 2. Oke. Dari yang bagian 2, dia naik ke bagian 3. Berarti ini nanti dari bagian 3, dia naik ke bagian 4. Ini untuk segitiga. Oke. Selain posisinya naik, dia juga terjadi inversi warna. Oke, di sini juga inversi warna. Jadi kalau kita lihat, kalau di sini ini warnanya itu hitam, berarti warna selanjutnya putih. Jadi yang A salah, yang B salah. Sekarang kita melihat unsur yang dia di situ, jangan lihat yang trapesiumnya, karena di sini semuanya warnanya hitam dan terletak di posisi ketiga, jadi dia tidak terjadi perbedaan. Kita lihat lingkarannya, ya. Kita lihat lingkarannya. Sekarang kita lihat lingkarannya, karena lingkarannya di sini posisinya beda-beda. Oke? Jadi kita lihat lingkarannya. Biar langsung dapat jawabannya. Di sini dari lingkaran ini dari posisi kedua dia naik ke posisi ketiga, ya. Jadi di sini. Kemudian dari posisi ketiga dia naik ke posisi keempat. Berarti yang selanjutnya dari posisi keempat dia turun ke posisi pertama. Oke? Dan juga dia di sini kalau kita melihat awalnya warnanya putih, hitam, putih, hitam. Berarti di sini juga terjadi inversi warna. Oke, seperti yang sudah kita selidiki bahwa warna selanjutnya adalah warna hitam. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal ke-16. Figural. Gambar yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong adalah, kita melihat sayang di sini pertama jumlahnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, unsurnya dari 5 masih tetap ke 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti nanti dalam pilihan ganda garisnya juga harus ada 5. Jadi yang E ini salah. Nah. Kemudian kita melihat di sini yang membedakan antara pilihan A sampai dengan pilihan D yang berbeda itu adalah pada garis 2 di sini. Oke. Ini juga. Oke. Nah, berbeda nih. Kalau kita lihat dia di sini ada 2 garis sejajar ya, 2 garis sejajar. Berarti yang C ini salah. Lalu kita lihat unsur yang merupakan garis sejajar di sini merupakan garis ke-1, 2, 3, 4. Ya, garis keempat di sini berdiri menjadi 2 dan sejajar. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti garis yang ada 2 panah di sini menjadi 2 dan sejajar seperti ini. Nah, jadi kita lihat jawaban yang tepat adalah yang B. Langsung ketemu kurang dari 1. Lanjut pada soal yang ke-17. Kita melihat di sini ada analogi. Analogi kalau di psikotes Unhan biasanya munculnya di subtes-subtes awal ya, subtes 2 ya biasanya ya. Jadi kita melihat di sini ada analogi atau hubungan kata ya. Tembakau, rokok ya, tembakau, rokok. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan bahan baku, ini bahan jadi. Nah, berarti di sini nanti untuk ini kan kata pertama ya sayang. Berarti kata pertama di sini nanti juga harus bahan baku. Kata keduanya bahan jadi, berarti di sini juga harus bahan jadi. Ayo kita lihat. Tembakau merupakan bahan baku rokok. Roti bahan baku nasi. Salah. Karena bahan baku nasi itu ya, bahan baku nasi itu padi, oke? Obat bahan baku sakit. Enggak. Cabai bahan baku sambal.
Oh, benar, ya. Jadi sambal itu dibuat dari cabai. Kalau pakai kecap, manis dia, nggak pedes, ya. Beras, padi bahan baku beras, ya, atau beras bahan baku padi, maaf. Beras bahan baku padi. Salah, karena padi itu bahan baku. Ya, padahal seharusnya yang menempati kata kedua adalah bahan jadi. Salah. Nah, yang E juga begitu. Minyak bahan baku tungku. Salah ya? Oke. Soal yang ke-18 verbal masih dalam analogi. Oke. Di sini kita punya ini madu, di sini lebah ya, madu, lebah. Jadi kalau kita melihat di sini ya, ini kan hewannya. Ini hewan. Berarti kata kedua nanti juga harus hewan. Oke, atau subjek lah ya. Jadi di sini rambutan salah, yang lainnya bisa jadi. Nah, ini adalah kalau kita lihat ini hasilnya, ya, ini hasilnya. Sedangkan si lebah ini adalah penghasilnya. Kalau kita baca, lebah adalah penghasil madu. Keong adalah penghasil keras. Salah. Ular adalah penghasil merayap. Salah. Jerapah adalah penghasil hewan. Salah. Cendrawasih adalah penghasil bulu. Benar. Dan bisa kita sampaikan secara ringkasnya adalah untuk kata pertama ini kan dia benda ya. Ya, hasil yang dimaksud di sini kan adalah dia benda. Nah, berarti nanti yang menempati kata pertama dari setiap pilihan jawaban itu juga harus kata benda. Gitu sayang. Oke? Nah, di sini untuk soal nomor 19 ya. Tas, titik-titik, tas sama dengan bohlam, titik-titik. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, misalkan yang A ya, resleting adalah bagian dari tas, bohlam adalah bagian dari kawat. Salah, nggak ada hubungannya. Kancing adalah bagian dari tas, bohlam adalah bagian dari terang. Salah. Dan lagi di sini ini kan kata benda ya, berarti yang berada di kata kedua itu juga harus kata benda. Oke, terang ini kan bukan kata benda dia, kata sifat. Itu. Sekarang kita lihat di sini, selempang adalah bagian dari tas, ya. Bohlam adalah bagian dari sekring. Salah, seharusnya sekringnya yang bagian dari bohlamnya. Salah satu jenis tas adalah koper. Salah satu jenis lampu adalah bohlam. Oke, berarti jawabannya adalah yang dadu. Semudah itu. Soal terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah masih tentang verbal analogi, yaitu tokek, cicak, dugong, sesuatu. Oke. Tokek dan cicak ya, ini sama-sama berasal dari sama ya. Jadi dia itu familinya sama di sini atau bentuknya sama ya. Tokek dan cicak itu bentuknya sama. Mana yang bentuknya sama dengan dugong? Cumi-cumi, salah. Dugong itu kan paus ya dia ya. Dugong itu kan paus. Jadi dia di situ. Nah, jawaban yang tepat adalah yang paus. Karena sama-sama mamalia ya. Oke? Seperti itu teman-teman. Semangat. Karena Unhan sudah mulai pendaftaran, berarti waktu teman-teman belajar cuma tinggal sebentar lagi. Karena sebentar lagi teman-teman akan berperang. Jangan lupa tetap konsisten untuk belajar karena suatu kekonsistenan akan menunjukkan kedisiplinan yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang teman-teman harapkan. Keberhasilanmu ditentukan oleh usahamu, bukan usaha orang lain. Tentunya dengan melalui restu ibumu. Bergabung bersama Eksakta Course tidak rugi, silahkan hubungi nomor yang tertera dan belajarlah bersama kami untuk sukses meraih kesuksesan bersama Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun 2025. Jadilah Cakadet selanjutnya. Sampai jumpa.